Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memperlihatkan sebuah tutorial penggunaan uh, JIS dalam membantu kita menganalisis beberapa hal yang bisa kita lakukan. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menampilkan sebuah tutorial membuat grid pada sebuah kawasan. Jadi nanti ada sebuah poligon yang kemudian kita bagi dalam petak-petak ataupun grid-grid yang biasanya digunakan untuk berbagai hal. Misalnya seperti dalam hal perhitungan daya dukung dan daya tampung berbasis ketersediaan dan kebutuhan, grid ini sangat bermanfaat. Kemudian bisa juga untuk menghitung daya dukung pesisir ataupun laut, bisa juga berbasis grid. Ataupun kalau kita ingin melakukan sampling pada sebuah kawasan, misalnya kita ingin meletakkan titik-titik pengamatan berbasis sistematik, nah dengan bantuan grid ini itu bisa kita lakukan untuk meletakkan titik-titik tersebut. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memperlihatkan caranya. Simpel sekali. Anda bisa menggunakan software pemetaan misalnya seperti ArcGIS ataupun Quantum GIS. Nah, pada kali ini saya akan memperlihatkan sebuah tutorial dengan menggunakan software ArcGIS. Nah, kita misalnya membuka aplikasi ArcGIS-nya terlebih dahulu. Nah, kurang lebih tampilan ArcGIS muncul seperti ini. Tahapan paling pertama adalah kita memasukkan dulu data spasial di mana lokasi ataupun area yang ingin kita buat ataupun kita ingin bagi ke dalam bentuk grid-grid nantinya. Nah, paling pertama kita add data dulu. Kita masukkan data spasialnya. Nah, misalnya kalau pada tutorial ini saya memasukkan sebuah batas das. Nah, ini kurang lebih batas dasnya seperti ini. Nah, kemudian tahapan yang akan kita lakukan selanjutnya adalah tinggal menggunakan tools dalam membuat grid itu. Nah, di aplikasi ataupun di software ArcGIS ini semuanya itu sudah ada atau sudah lengkap di ArcToolbox. Anda tinggal klik ArcToolbox, kemudian pilih tools kartografi. Setelah itu pilih data driven page, kemudian pilih pilih grid index feature. Ini tinggal diklik 2 kali, maka jendela ataupun tampilan dari grid index feature itu kurang lebih seperti ini. Nah, tinggal Anda mengatur tempat penyimpanannya, outputnya mau disimpan di mana, kemudian batas wilayah yang ingin digunakan itu yang mana. Jadi misalnya tadi saya memasukkan batas das, maka nanti wilayah cakupan yang akan dibuat grid sesuai dengan batas das. Kemudian Anda bisa juga mengatur ukuran gridnya ataupun ukuran kotak-kotak yang akan digunakan. Langsung saja, paling pertama adalah kita mengatur outputnya di mana disimpan. Nah, misalnya ini di folder yang pada umumnya saya gunakan, kita simpan dengan nama misalnya grid, tinggal di save. Ini sudah, kemudian tinggal memasukkan input areanya yang mana. Ini misalnya das Padang. Kemudian tinggal mengatur ukuran poligonnya, ukuran kotaknya. Misalnya kita akan membuat ukuran sesuai dengan persegi 4 atau bujur sangkar misalnya, itu otomatis ukuran sisi dan sisinya itu sama. Nah, misalnya di sini kita juga bisa mengatur unit untuk gridnya itu menggunakan apa, misalnya decimal degree ataupun misalnya 1 derajat, setengah derajat, atau terserah. Atau misalnya dengan menggunakan unit ukuran yang lain, misalnya meter, kilometer, inci, dan lain sebagainya. Misalnya kalau kali ini saya menggunakan kilometer, kemudian saya menyamakan sisinya itu sama 5 kali 5 km. Nah, selanjutnya tinggal mengatur. Jadi nanti kita akan membuat gridnya itu persis mencakup semua area batas das, sehingga kita harus mengatur extend-nya. Jadi kita memilih environment, kemudian pilih processing extend.
Nah, di sini extend-nya Anda pilih samakan dengan layer dari das Sadam. Kemudian tinggal klik OK. Nah, setelah itu selesai, Anda tinggal klik OK. Nah, ini prosesnya tinggal ditunggu. Oke, nah ini sudah muncul grid-nya. Nah, misalnya saya atur menjadi hollow atau no color, kemudian kita atur warnanya, batas gridnya seperti ini, kemudian batas dashnya kurang lebih yang tampil di belakang, misalnya saya kasih warna warna biru seperti ini, kurang lebih warna hijau seperti ini. Nah, ini jadi akan terbentuk grid-grid yang mengcover seluruh batas dash. Grid-grid ini itu sangat bermanfaat sebenarnya, misalnya ketika kita ingin memvalidasi hasil kajian kita, misalnya menghitung daya dukung, daya tampung berbasis ketersediaan dan kebutuhan. Nanti tinggal kita misalnya mengambil sampel berdasarkan grid ini, tinggal diukur apakah benar data yang kita sudah modelkan itu ukurannya sama di lapangan dengan ukuran grid-grid seperti ini, yang tentunya mungkin ukuran gridnya jauh lebih lebih detail. Mungkin kalau ini kan jaraknya 5 kali 5 km. Nah, nantinya juga grid-grid ini bisa membantu kita kalau misalnya mau meletakkan titik-titik sampling pengamatan, misalnya mau meletakkan titik dengan teknik sistematik. Nah, otomatis juga ini sangat membantu sekali dalam menentukan grid ataupun titik-titik itu. Misalnya dari grid yang kita sudah buat ini, tinggal kita buatkan center point-nya saja. Nah, misalnya dengan Art Toolbox lagi, kita tinggal pilih Data Management Tools, kemudian pilih Feature, kemudian tinggal pilih Feature to Point. Nah, ini Feature to Point, tinggal masukkan grid-nya, kemudian nanti kita simpan output-nya, misalnya kita kasih nama titik grid, tinggal di save. Nah, tinggal pilih OK. Nah, ini sudah muncul titik-titik center point-nya. Nah, titik-titik inilah yang kemudian bisa kita gunakan. Kita bisa menghitung titik koordinatnya, X dan Y-nya seperti apa, misalnya dengan kita open atribut data titiknya. Ya, kita tambahkan misalnya add field. Nah, misalnya kita tambah X, kita pilih double. Oke, kita tambah lagi untuk titik koordinat Y-nya, tipenya kita pilih double lagi. Oke, nah sekarang tinggal kita calculate titiknya, klik kanan pada kolom ini, kemudian kita calculate geometri. Nah, ini misalnya X-nya kita menggunakan sistem koordinat apa. Kalau misalnya mau UTM, kita bisa menggunakan UTM atau geografik. Nah, misalnya saya mau menggunakan geografik, saya atur dulu sistem koordinatnya ini, kita atur di klik kanan data frame propertiesnya, kemudian pilih WGS 1984, kemudian pilih OK. Kemudian kita klik kanan kembali X-nya, kemudian pilih calculate geometry. Ini sudah mengatur ke geografik WGS 84, kemudian unitnya adalah decimal degree. Tinggal kita OK. Kemudian pilih yes. Nah, ini titik koordinatnya. Kemudian Y juga kita pilih calculate geometry, pilih yes, kemudian pilih Y koordinat. Nah, ini kita atur lagi menggunakan WGS 84, kemudian unitnya adalah decimal degree, tinggal kita. Nah, titik-titik koordinat inilah yang kemudian bisa kita langsung misalnya masukkan ke GPS, kemudian nanti ketika di lapangan tinggal go to ke titiknya. Jadi kurang lebih seperti itu proses pembuatan grid dengan memanfaatkan tools grid index feature di software ArcGIS. Mungkin itu saja dari saya untuk tutorial
kali ini. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk proyek Anda ataupun pekerjaan-pekerjaan yang sedang Anda kerjakan saat ini. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.